Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan yang ke-10 materi PPKN KD 3.25 mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai materi PPKN pertemuan yang ke-10 ini, kita terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dan selalu kita dijaga oleh Allah dari segala musibah dan bahaya, yang sehingga kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anakku sekalian yang berbahagia, indikator dalam materi kali ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat membandingkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar untuk menumbuhkan sikap gotong royong dan bekerja sama. Yang kedua, peserta didik dapat memperjelas dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI dengan benar untuk menumbuhkan sikap gotong royong dan bekerja sama. Yang ketiga yaitu peserta didik atau siswa dapat menilai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Anakku yang berbahagia, pertama kita membahas tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar, sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Info kewarganegaraan negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris. Unity yaitu negara tunggal.
satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, terdiri dari satu pemerintahan, terdiri hanya satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Disusun tunggal, semua kekuasaan diatur, semua kekuasaan yang ada di daerah diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu undang-undang, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Saya ulangi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Jelas ya? Jadi dengan sistem sentralisasi semuanya diatur, diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi dalam pemerintahannya semuanya menurut aturan daripada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang ada yang menurut aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini Anda akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik tadi. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Primus patrialis, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawan. Yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Prinsip kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini jadi semuanya diatur oleh undang-undang, yang mana harus melalui suatu konstitusi. Nah, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Anakku yang berbahagia, perlu kita mengetahui bahasanya Indonesia ini tidak langsung menjadi negara yang besar seperti ini, tetapi melalui perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu mengorbankan jiwa, harta, dan semuanya demi kemerdekaan yang dijajah oleh bangsa Eropa, yang sehingga mengakibatkan bangsa Indonesia ini bangsa yang menjadi bangsa yang tertinggal, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dari masa ke masa mendapatkan suatu kemajuan dan perubahan. Proses mempertahankan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika
didorong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan berbangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik, ketatanegaraan, serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perubahan atau dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahan ada republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini Indonesia juga mengalami suatu perubahan-perubahan sehingga mengakibatkan pemerintahan harus berubah. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federal dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan I.R. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Saya ulangi, sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Kemudian masa yang ketiga adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950 atau tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Perhatikan. Yang keempat, persatuan dan kesatuan pada bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Kemudian yang kelima, persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru, masa Presiden Soeharto, tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kemudian yang keenam, persatuan dan kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Dimulai ketika Orde Baru runtuh atau lengser sampai sekarang ini adalah masa reformasi, yang mana masa-masa inilah yang dialami oleh negara Indonesia sehingga
pada saat ini alhamdulillah semakin lama Indonesia mendapat suatu kemajuan dan perubahan-perubahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat dan tidak bisa menerangkan atau membeberkan lebih luas lagi. Kalian harus lebih meluas dengan belajar melalui buku-buku atau internet atau yang lainnya. Sekian saja penjelasan singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi acuan pembelajaran kalian. Namun lebih luas lagi kalian harus mencari referensi buku lain atau internet yang sesuai atau berkaitan dengan pembahasan ini. Terima kasih kita telah bergabung. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.